Kembali lagi di Reacting Bahas Dunia Anime bersama Anime Multiverse. Kali ini Mimin pengen ngebahas anime Demon Slayer nih guys. Kepopuleran dari seri Demon Slayer dalam beberapa tahun belakangan benar-benar sangat luar biasa. Bahkan, seri ini berhasil mendapatkan banyak penghargaan serta mencatatkan berbagai rekor. Demon Slayer sempat berhasil menyalip kepopuleran dari One Piece dan menjadi seri yang banyak diperbincangkan bukan hanya di seluruh Jepang, tapi juga di seluruh dunia. Seri manganya sendiri saat ini sudah selesai. Meskipun begitu, masih banyak para fans yang dibuat penasaran dan bingung tentang beberapa hal yang terjadi. Berbagai plot hole atau misteri dalam ceritanya biasanya ditampilkan sebagai sebuah kecelakaan, peristiwa yang tidak disengaja, atau alasan lainnya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang masih menjadi misteri. Kita bahas satu persatu. Ini versi anime Multiverse. Yang pertama, bagaimana Giyu Tomioka mengetahui tentang Nezuko dan Tanjiro? Para fans melihat sebuah momen di mana Giyu bertarung bukan hanya melawan Nezuko, tapi juga Tanjiro. Namun, yang menjadi pertanyaan para fans adalah siapa yang memberitahukan Giyu Tomioka bahwa ada seorang iblis yang sedang kabur. Rasanya tidak ada satupun orang yang muncul ketika Tanjiro kembali ke rumah saat dia mengetahui keluarganya sudah tewas. Tidak ada yang tahu tentang Nezuko kecuali Tanjiro pada saat itu. Lalu bagaimana Giyu bisa mengetahui tentang mereka dan di mana menemukan mereka? Ini masih menjadi pertanyaan bahkan untuk Mimin juga. Yang kedua, mengapa Muzan tidak mengecek kondisi Nezuko setelah menghabisi keluarganya? Manganya sendiri sudah mengungkapkan bahwa keluarga Tanjiro tewas akibat dibunuh oleh Muzan karena garis keturunan mereka. Seluruh keluarga Kamado harus tewas, kecuali Nezuko yang berubah menjadi separuh iblis separuh manusia. Namun, disinilah sang mangaka lupa untuk mengisi kekosongan pada ceritanya. Bukan hanya Muzan membuat sebuah kesalahan dengan tidak mengecek semua orang apakah mereka semua sudah tewas atau belum. Tapi manganya sendiri tidak pernah menjelaskan proses atau alasan mengapa mereka membiarkan Nezuko tetap hidup. Kemudian yang ketiga, mengapa hanya beberapa iblis yang memiliki kemampuan Blood Demon Art? Satu-satunya hal yang pernah disebutkan dalam cerita mengenai para iblis ini adalah bahwa beberapa dari mereka memiliki kekuatan untuk mempraktikkan Blood Demon Art. Namun bagaimana bentuk dari ritual atau art itu sendiri tidak pernah dijelaskan. Yang dianggap lebih membingungkan lagi adalah bagaimana tidak semua iblis mampu melakukan hal tersebut. Mungkin akan dirasa masuk akal jika alasan dari hal itu adalah hanya para iblis yang sangat kuat atau memiliki kekuatan tertentu yang sudah pernah memangsa manusia yang bisa melakukan ritual tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Nezuko, iblis yang tidak pernah meminum darah manusia pun bisa melakukan hal tersebut. Dan yang keempat, bagaimana cara Urokodaki menemukan Tanjiro dan Nezuko? Semua para fans tentunya tahu bahwa Giyu Tomioka menulis sebuah surat kepada sang sensei berbicara tentang dua murid barunya. Dia kemudian mengatakan kepada pasangan saudara tersebut kemana mereka harus pergi. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya Urokodaki muncul di saat yang tepat ketika Nezuko dan Tanjiro ada di kuil tersebut. Nezuko dan Tanjiro bisa saja berada di tempat manapun, namun bagaimana dia menemukan keberadaan pasangan saudara tersebut? Yang kelima, bagaimana monster rawa mampu mempraktikkan Blood Demon Art? Urokodaki menjelaskan bahwa semakin banyak iblis memakan atau memangsa manusia, maka semakin besar juga mutasi di tubuhnya dan semakin kuatnya iblis tersebut. Hal itu membuat para fans berkesimpulan bahwa iblis yang kuat, seperti halnya Hans Demon, bermutasi dan berubah menjadi sosok yang kuat akibat memangsa banyak manusia. Namun, sosok iblis atau monster rawa yang ukurannya lebih kecil dari Hand Monster dan berada seukuran manusia, memberikan petunjuk bahwa mereka tidak pernah atau jarang memangsa manusia. Lalu, bagaimana mereka bisa mempraktikkan Blood Demon Art? Dan yang keenam, mengapa Wisteria Flowers diabaikan di sepanjang serinya? Seri dari Demon Slayer memperlihatkan bahwa untuk bisa membunuh atau menebas kepala para iblis, maka dibutuhkan pedang Nichirin atau Nichirin Blades. Tapi, ada cara yang lebih mudah untuk membunuh para iblis, yaitu dengan menggunakan bunga-bunga Wisteria.
Mengapa kemudian serinya sangat jarang menggunakan bunga wisteria ini sebagai senjata, kecuali oleh Kanao. Penggunaan bunga wisteria sendiri sejauh ini hanya dipakai sebagai racun saja. Para karakter utama tentunya bisa saja membuat sebuah peluru dari bunga-bunga indah dan cantik tersebut untuk membunuh para iblis dari jarak jauh. Dengan cara ini, mereka tidak perlu mengkhawatirkan resiko terkena serangan dari para iblis. Dan yang ketujuh, mengapa Tamayo merupakan satu-satunya iblis yang terbebas dari kendali Muzan? Dalam kasus Nezuko, para fans setidaknya bisa berasumsi bahwa Nezuko memang bukanlah iblis secara penuh. Dedikasinya untuk tidak meminum darah manusia berakibat pada Nezuko yang mampu lepas dari kendali Muzan. Namun, hal ini tidak berlaku kepada Tamayo. Dia adalah seorang iblis sepenuhnya yang dulu pernah di bawah kendali dari Muzan. Manganya sendiri menjelaskan bahwa Tamayo melawan insting iblis dalam tubuhnya dan melakukan apa yang menurutnya benar. Jadi bagaimana kemudian iblis lain dalam series ini tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Tamayo? Kemudian misteri selanjutnya, mengapa Nezuko mengalami kemunduran mental? Bagi para iblis, mereka semua berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan dari saat mereka menjadi manusia. Mereka seringkali bertindak di luar nalar, sadis, dan penuh dengan kekerasan. Dan yang paling penting, meskipun tidak semuanya, para iblis tersebut mengalami peningkatan kecerdasan. Tapi, bagaimana kemudian Nezuko tidak mengalami hal tersebut? Dia terlihat seperti seorang remaja perempuan, tapi kecerdasan dan perilakunya seperti anak-anak berusia 7 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Nezuko? Kemudian plot hole yang ke-9, mengapa Tanjiro diberikan sebuah topeng yang menjadi pusat perhatian bagi para Hand Demon? Urokodaki mengetahui bahwa Hand Demon sudah banyak membunuh murid-muridnya dulu. Dia adalah sosok yang cerdas, yang mana Urokodaki menyadari bahwa topeng atau penutup wajah yang mereka kenakanlah yang membuat para iblis tersebut mengenali mereka. Pertanyaannya kemudian, mengapa dia melakukan hal yang sama kepada Tanjiro? Mengapa dia memberikan topeng tersebut? Mengapa Urokodaki tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa hubungannya topeng tersebut dengan murid-muridnya yang sudah tewas? Apakah memang Urokodaki itu kejam banget dan membiarkan muridnya mati begitu saja? Dan plot hole yang terakhir yang ke-10, mengapa hantu Sabito bisa menyentuh objek padat dan mengalahkan Tanjiro? Ini adalah salah satu pertanyaan besar yang muncul di benak para fans, melihat bagaimana Sabito dan Makomo merupakan hantu yang diperlihatkan di serinya. Maka tentunya tidak ada poin penting untuk membandingkan mereka berdua. Namun secara logika, makhluk halus seperti hantu tentunya tidak akan mampu menyentuh sebuah benda atau menggerakkan objek, sehingga tidak ada memberikan dampak serius kepada lawan duelnya. Namun, apa yang terjadi di seri Demon Slayer justru sebaliknya, di mana sang karakter utama harus kalah oleh hantu dan tidak ada penjelasan pasti mengenai hal tersebut. Nah, itulah 10 plot hole di manga Demon Slayer yang belum terungkap. Untuk kalian para fans fanatik yang mempunyai teori atau mempunyai fakta tersendiri mengenai 10 misteri tadi yang sudah Mimin jelaskan, boleh kalian jawab di kolom komentar. Walaupun manganya selesai, menurut Mimin ya, masih kurang panjang dan masih kurang banyak. Menurut Mimin, Demon Slayer itu kalau misalkan mau ongoing atau mau ribuan episode itu tetap laku. Anime-anime seperti Demon Slayer, Naruto, One Piece, Black Clover itu walaupun udah 10 tahun tamat atau 20 tahun tamat itu masih laku. Kalau kalian mau nanya siapa yang nontonnya, pasti adalah termasuk nanti anak Mimin, karena Mimin nanti akan mengajarkan kepada anak Mimin kalau misalnya Mimin udah punya anak. Kalau dia udah gede, Mimin suruh untuk nonton anime, karena di anime itu banyak pesan moral yang bisa kita dapatkan dan hal-hal positif yang tidak kita dapatkan di dunia nyata. Mimin harap sih untuk manga Demon Slayer ya, kalau misalkan manganya emang tidak mau dilanjut, mending bikin movie aja, movie Demon Slayer khusus untuk misteri-misteri yang belum terungkap. Sama seperti pesan Mimin kepada Eiichiro Oda, kalau misalkan kita itu sebagai fans butuh movie atau seenggaknya ya tambahan episode lah untuk menguak beberapa misteri yang belum terungkap. Seperti pertarungan di God Valley di One Piece, Mimin itu perlu banget tahu dan penasaran, dan banyak fans juga yang ingin tahu tentang hal tersebut. Karena misteri itu sampai sekarang pun masih menggantung.
Dan kita tunggu saja nanti 12 Mei Demon Slayer akan tayang di seluruh dunia dan bisa kita tonton di situs-situs legal seperti Beastation, dan di Anime Indo juga ada, di Facebook juga ada biasanya. Kita tunggu aja, dan Mimin nunggu banget, penasaran banget dan gak sabar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Dan juga subscribe pastinya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.